Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rezeki yang telah kita terima menjadi rezeki yang barokah, anak cucu kita menjadi salih dan salihah, dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang mengkaji salat dalam pandangan ayat-ayat Al-Quran yang selalu dibarengi dengan kata aqama yuqimu iqamah, yakni sholat itu bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau kita menganjurkan anak kita, mengingatkan anak kita, wis sholat, gitu, sudah sholat, itu tidak cukup. Maka anjuran kita dengan kalimat apa wis negakno sholat, gitu. Apa kamu sudah menegakkan sholat? Karena ayatnya tidak hanya memerintahkan sholat, tapi perintahnya adalah menegakkan sholat. Jadi kalau begitu, kalimat yang selalu kita ungkapkan pada anak kita untuk agar mereka itu selalu tidak lupa dengan sholat, maka kalimat kita adalah ayo podo negakno sholat, gitu. Jadi artinya di samping mengamalkan juga menghayati apa yang ada di dalam sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sih sebenarnya kita ini di dalam menegakkan sholat itu? Di dalamnya harus disertai dengan al-khudur wal khusyuk wa qurratul ain. Jadi di dalam sholat itu haruslah disertai dengan khudur. Khudur di sini menghadirkan semua potensi diri. Khusyuk itu konsentrasi. Wa qurratul aini, dan sebagai sebuah dialog antara hamba dalam pengertian dari lubuk hati yang paling dalam dengan Allah yang menciptakan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam pandangan ulama, pandangan sufi Jawa yang dikenal dengan Ronggo Warsito, ya, dia pernah mengemukakan
bagaimana sih sebenarnya proses seorang itu supaya bisa sholat dengan khusyuk. Pernah saya sampaikan di kesempatan ini bahwa seorang yang sedang menunaikan sholat atau akan menunaikan sholat, hendaknya dia prosesnya melalui suara yang biasa kita dengar dalam suara gendingan, yakni ada suara nang, ning, nung, jur, gung gitu. Nang artinya ketika kita sholat, hendaknya lingkungan di mana kita sholat itu harus tenang. Kalau lingkungannya gaduh, lingkungannya tidak kondusif, di mana suara apa saja masuk, itu jelas akan mengganggu proses kita menunaikan sholat. Berarti lingkungannya harus lingkungan yang kondusif, tidak sumuk dalam bahasa Jawa, ora panas, tapi rasanya itu segar gitu. Lingkungan di mana kita berada itu juga tenang. Kemudian yang kedua, cuaca juga harus cuaca yang tenang, yang tidak menembutkan tubuh kita ini ongkep gerah gitu. Ini nang. Nang ini bisa dalam pengertian yang lebih luas. Kalau kita ini mau sholat, pikiran kita, hati kita, emosi kita, kemudian tubuh kita itu harus tenang. Jadi semua apa yang sudah menjadi urusan kita, pada saat kita akan memasuki sholat, memasuki penunaian sholat, maka semua yang mengganggu, yang masih nempel di tubuh kita, itu harus kita buang jauh-jauh. Jadi harus kita buang jauh-jauh. Karena apa? Kalau masih ada sedikit saja di pikiran kita, ada sedikit di dalam hati kita, sesuatu yang mengganjal, pasti nanti ketika kita menunaikan sholat akan muncul. Ya. Nah, kalau muncul itu mengganggu ketenangan kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa kemudian menghilangkan semua apa yang ada di pikiran dan di benak kita? Itu sesuatu yang sulit kecuali kalau kita memaksa diri kita. Jadi memaksa supaya apa yang ada di pikiran kita itu kita selalu kontrol, tidak muncul di waktu sholat gitu. Lah ning itu hening, dari kata hening, artinya bahwa pikiran kita, jadi kalau kita biasanya hanya diajak oleh komandan upacara, mari kita mengheningkan cipta. Nah, sholat kita itu bukan hanya mengheningkan cipta, tapi juga mengheningkan rasa, kemudian karsa. Jadi rasa, cipta, karsa. Bahkan yang kita hendak heningkan itu juga rogo. Jadi rogone, ciptane, rasane lan karsane iku kudu hening. Makanya di situ disebutkan isi dari hening itu diantaranya adalah al-hudur. Kita harus menghadirkan semua potensi diri yang ada pada diri kita. Manusia itu diberi oleh Allah akal, supaya akalnya itu memiliki potensi. Hati juga punya potensi, nafsu juga punya potensi. Semua harus dihadirkan. Maka berikutnya setelah hudur, kita hendaknya hudu. Ketika kita sholat menghadap kepada Allah, kita hendaknya hudu.
Khudu itu semacam tawadhu. Kita harus betul-betul andap asor ketika kita sholat, sebagaimana andap asornya seorang punokawan berhadapan dengan sang raja. Jadi kados kula jenengan iki ketemu dengan pimpinan itu mesti menampakkan kekhuduan andap asor kita. Nah, setelah khudu barulah khusyuk. Khusyuk adalah konsentrasi penuh semua potensi diri kita, tidak boleh sedikit pun kita terlena bahwa kita di depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah masuk, maka kita lanjutkan dengan nung. Nung itu artinya dunung. Lewis saat itu kita akan bisa sambung. Sambung dengan siapa? Kita ini sudah sambung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah sambung, kita ini menyadari ternyata kita bertemu dengan Zat kang Moho Agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa hancur, ajur. Ya, fana'u billah, hancur di dalam kekuasaan Allah. Nek kula jenengan wis bisa sampai pada tahap ajur, merasa fana'u billah, maka kita akan bisa gung. Maka yang muncul di kalimat kita tidak lain adalah Allah kang Moho Agung, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanduru ila qulubikum. Nah, pada saat itu Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat perbuatanmu, gerakmu, tetapi yang dilihat adalah hatimu. Jadi pada saat itu yang harus betul-betul kita hidupkan adalah hati kita. Di samping memang tidak mungkin ketika kita sholat kemudian mek atine tok tapi gerakane ora, ya ndak bisa. Tapi juga anggota badan, ucapan ini ucapan yang benar, kemudian kita bisa menghayati, dan dengan hati yang paling dalam yang kita munculkan, itulah kita bisa berdialog dengan Allah. Maka pada saat ini kita hendaknya bisa khudu'ul arwah, roh kita niki kudu bisa khudu' handap asor, gitu. Maka yang dimaksud dengan iqamah itu tidak lain adalah kita di dalam melakukannya itu ada al-itqan, ada keyakinan yang kuat bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Sehingga kalau ada ulama ahli tarekah, ahli thariqah, niku kalau menganjurkan kepada santrinya, kalau kamu sholat supaya bisa khusyuk, bayangkan di depanmu itu ada gurumu, gitu. Jadi kalau membayangkan Allah itu terlalu berat, tetapi kalau membayangkan di depanmu itu ada guru, maka seperti sholat kita itu diperhatikan oleh guru, gitu. Nah, menurut Imam Al-Qushairi bahwa iqamatus shalah wal qiyamu bi arkaniha wa sunaniha tsummal ghibatu an syuhutiha bi ru'yati man yusalla lahu. Jadi yang dimaksud iqamatus shalah niku ialah menegakkan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya, menjauhkan kemakruhan yang ada di dalamnya, ya. Jadi tidak hanya melaksanakan sunnahnya, tapi kemakruhan, bahwa kita ini kan biasanya sholat
itu tidak memperhatikan kalau kita ini gerakan kita itu ada kemakruhan. Contoh nih, nek sholat itu mripate kok ndelok sikil, itu makruh itu. Jadi gimana? Mata kita itu yang dilihat adalah tempat sujud kita. Padahal kalau kita coba lihat banyak orang itu kalau ruku itu kan pandangan mata ini tidak lagi ke tempat sujud tapi ke kaki kita. Padahal itu termasuk makruh itu. Termasuk makruh lagi kalau kita setiap membaca suratul Fatihah kan sunnahnya membaca ta'awudz. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara suara pelan, barulah kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim untuk setiap membaca suratul Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di samping kita menegakkan rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya juga kita hendaknya penuhi. Kemudian kita harus merasakan bahwa kita menyaksikan ya dan melihat orang zat yang kita sholat di hadapannya ya. Maka kita hendaknya menjaga hukum-hukum yang diperintahkan, yaitu memperhatikan segala sesuatu yang ditentukan di waktu sholat. Itu khusyuk. Jadi di situ ada kalimat menyaksikan atau melihat zat yang kita sedang sholat dengannya, sholat kepadanya, yakni Allah. Jadi rukune ya dipenuhi, sunah-sunai dipenuhi, makruhe didoi, tur kita rumangsa madhep dumateng zat kang maha agung ada di hadapan kita itu. Maka dengan demikian fanufusuhum minhum mustaqbilatun ilal qiblah wa qulubuhum mustaqarratun fi haqaiqil wuslah. Jadi fisike niku madhep kiblat, tapi atine iku menetapkan hakikat sambung dengan Allah. Bukan kita ini menyembah kiblat, menyembah Ka'bah, tapi kula jenengan ini menyembah Allah gitu. Makanya kalau ada orang kok pergi haji ditakoni, kenapa sampean kok pergi haji? Saya ini kangen Ka'bah. Jangan, tapi kangen, ojo kangen karo Ka'bah, tapi kangen karo sing gawe Ka'bah, yaiku Allah gitu. Nah, di samping itu juga dijelaskan bahwa iqamatus sholati hifdzu hudutiha ma'a hifdzis sirri ma'allahi azza wa jalla la yahtaliju bisirrika siwa. Jadi yang dimaksud dengan iqamatus sholah itu menjaga aturannya, menjaga ketetapannya, aturan-aturan yang diberlakukan, dan menjaga rahasia sirrun ma'allah ya. Di dalam kita menunaikan sholat sehingga tidak bercampur sirri kita itu dengan selainnya. Jadi sirrun itu artinya omong-omongan alon-alon karo Gusti Allah gitu. Sampai pentingnya sholat, Umar bin Abdul Aziz itu pernah menulis surat kepada pegawainya bahwa urusan kamu menurut pandanganku yang paling utama adalah menegakkan sholat. Jadi khalifah kirim surat tentang pentingnya sholat nggih Umar bin Abdul Aziz. Sing akeh kan masa ana
atasan itu kirim surat nang bawahane tentang sholat, paling-paling ya perintah kudu disiplin kan gitu. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa pada satu ketika dia kirim surat bahwa urusan kamu yang paling penting dalam pandanganku adalah sholat, karena siapa yang bisa menjaga sholat maka dia akan bisa menjaga selain sholat. Jadi karena suratnya itu ditujukan kepada semua bawahannya, baik itu gubernur maupun wali kota, maka dengan sholat yang baik maka yang lain itu akan ikut baik. Tapi nek sholat iki disia-siakan maka yang lain itu juga akan tersia-siakan. Makanya ukuran yang utama dalam pandangan ulama sufi niku bagaimana dia bisa menjaga sholat itu dengan baik. Maka kalau sholatnya baik, lainnya ada kecenderungan menjadi baik gitu. Nah, ada yang menyebutkan di situ bahwa yang dimaksud dengan iqamatus shalah al-ikmalu wal itqan. Jadi salat niku sempurna ya. Lan betul-betul dibarengi karo yakin, seyakin-yakinnya yakin. Jadi lek basa Jawa niku nek salat manteng tur medenteng gitu. Jadi istilahnya manteng tur medenteng, bahwa yang didep itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam hadis disebutkan ya, malam tanhahu salatuhu anil fasya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka dan yang terjadi adalah tambah jauh dari Allah. Sholat yang demikian ini digambarkan sebagai sholat yang tidak khusyuk. Makanya kalau ada orang dia menunaikan sholat tapi perbuatan di luar sholatnya itu masih juga tidak bagus, berarti sholatnya itu durung ono woi gitu. Jadi sholatnya itu tidak ada buahnya, karena buah sholat itu kan perilaku di luarnya itu menjadi lebih baik. Makanya pertanyaannya, kalau orang itu ternyata ahli sholat, ternyata di luar sholatnya itu belum baik, ya ukurannya kalau begitu sholatnya durung bagus gitu. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan, idza shallal abdu falam yutimma ruku'ahu wala sujuda falam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha lupat kama yulaqat thawbul khalaq thumma yudrabu biha wajhu. Seorang hamba yang menunaikan sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya, jadi rukuke niku mboten sempurna. Rukuk yang sempurna iku ya apa? Rukuk sing memang betul-betul siku mripate niku melihat tempat sujud gitu. Wala sujudaha, lan ora nyempurnakno sujude. Nek sujud iku kudu sempurna. Anggota badan yang dikudu ditempelno niku pucuke sikile nggih, pucuke drijine sikile, terus dengkule, tangane, bathuke, tur irunge. Nek bisa sholat niku ketika sujud bisa menekan sampai krasa bathuke niku bener-bener nemplek nang tempate sujud, jadi ada penekanan ngoten. Nek sujud niku mboten mlungker niku, ana wong sujud niku mlungker gitu. Jadi kudu kenceng sujude niku. Jadi sujudnya harus sempurna. Wala khusyu'ah, dan tidak sempurna khusyu'e.
lupat kama yulaffuz saubul khalaq, maka dia dilempit kaya ngelempit, maka dia mengelempit ngelempit pakaian yang usang. Tuma yudrabu biha wajhu, kemudian dipukul-pukulkan di mukanya. Jadi nek salate niku sembayange mboten bagus, sujude gak bagus, rukuke gak bagus, khusyuke gak bagus, niku diibaratno kaya wong nglempiti bajune sing wis lawas tapi ditapuk-tapukno ndek wajahe dewi, jadi dilempit kepuk-kepukno. Itu karena apa? Artinya bahwa dia sholat itu tidak ada artinya karena tidak disempurnakan gitu. Makanya dipun sebutaken bahwa falaisa kullu musallin muqiman, fakam min musallin laisa lahu min sholatihi illa ta'ab. Sak pirang-pirang wong sing salat dhek ora oleh apa-apa ana ing salate kejaba payah gitu. Karena apa? Dia tidak merasakan nikmatnya salat. Makanya falaisa kullu musallin muqiman, tidak semua orang yang salat itu muqiman, bener-bener iqamah, bisa bener-bener bisa negakno salat. Makanya Nabi mengatakan fal musalluna katsir wal muqimuna qalil. Jadi wong sing salat iku akeh, tapi sing negakno salat iku meh titik, ya kan? Meh titik. Makanya orang yang bisa golongane wong sing bisa gerakno anggota tubuh untuk sholat itu banyak, tetapi mereka yang betul-betul bisa menggerakkan hatinya di waktu sholat itu hanya sedikit. Makanya nek ulama ahli fikih, wong sholat niku kudu ana waktu sebentar nggo khusyuk. Nek enggak ana khusyuke blas, sholate ora diterima. Jadi lek khusyuk mulai takbir sampai salam itu tidak mungkin gitu. Makanya harus ada sebagian tertentu kita niki kudu khusyuk, umpamane waktu sujud khusyuk niku pun cukup. Tapi lek blas mulai takbir sampai salam ora khusyuk blas niku mboten diterima. Lek miturut ulama ahli tasawuf ya mulai takbir sampai salam iku kudu khusyuk terus ngoten. Niku abot. Makane enten sing menganjurkan ngeten. Nek ana wong rupane gak iso khusyuk, luwih bagus nek salat iku golek kanca berjamaah ngoten. Bab lek ana kancane sing khusyuk siji dibilang salate kancane sing boten khusyuk niku katut dadi khusyuk gitu. Makanya enten sing nyebutaken bahwa nek ana wong salat piyambake niku njaga salat zahire niku ewon gak kena diitung. Tetapi kalau orang yang bisa menjaga sholat dengan khusyuk lan bener-bener madhep nang Gusti Allah, wonten mriki dipun sebutaken kira-kira mek 5 ngaten. Jadi bandingane lek umpamane ewon 5.000 niku 5, berarti lek 1.000 siji. Jadi lek ana 1.000 siji bisa khusyuk niku pun luar biasa. Makanya nek kita sholat niku kita utamakan sholat berjamaah, karena lek ana wong siji sing ora khusyuk nggih katut lek ana wong siji liyane iku bisa khusyuk gitu.
Para jamaah ingkang kula hormati, mila wonten ayat Al-Qur'an niku dipun sebutaken alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ya. Jadi kalimate yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat lan gelem negakno salat. Makanya kalimat doane Rabbi ja'alni muqimas shalah. Duh Gusti panjenengan dadosaken kula niki saged negakno salat. Makanya enten ulama niku nuntunaken nek arepe salat niku maca surat Qul a'udzu Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, supaya salate niku ora dibarengi karo keragu-raguan. Lah sing nomor loro maca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tapi nggih enten sing maca arepe salat niku sadurunge takbir Rabbi ja'alni muqimas shalah. Duh Gusti panjenengan dadosaken kula saged menegakkan salat. Ngoten. Kalimat-kalimat itu menggambarkan bahwa salat niku mesti dibarengi kata iqamatus shalah. Jadi lek ana muadzine kok wis iqamah niku artine mboten namung kita niki ngadeg sembahyang, mboten maksude tegakno salatmu iku, gitu, jumenengno salatmu iku. Makane lek wonten ayat lintu fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, cilaka wong-wong sing salat, gitu. Jadi wong sing salat niku miturut ayat niki niku cilaka. Sing bejo sapa? Yaiku wong sing muqimunas shalah, sing bisa negakno salat, gitu. Jadi sing iso negakno salat, makanya ayat niki kan mboten enten ayat, mboten enten kalimat yuqimunas shalah, ka ono kalimate fawailun lil muqiminas shalah, mboten ngoten. Fawailun lil musallin, mboten enten kata yuqimunas shalah, mboten enten. Yuqimuna niku mboten enten. Makanya ayat niki mboten kok nyebutaken walam yakul fawailun lil muqiminas shalah. Jadi lek salat tok niku malih dadi cilaka, gitu. Nah, ini memang perlu disampaikan, tapi kalau masyarakat yang baru nek golongane pendengar Masjid Jamek iki kudu bener-bener dikei ilmu niki. Tapi lek wong desa sekait salat dikandani ngene, timbangane angel-angel salat ora ditampa, anu ora salat pisan kan, gitu. Tapi lek jenengan iki kan makome wis siji, cilaka lek ora negakno salat, rugi. Ya, rugi lek ora negakno salat. Para jamaah ingkang kula hormati, nah, orang yang khusyuk di dalam salat itu ana tingkatan-tingkatane. Ya, jadi ada tingkatannya. Pertama adalah khusyuk karena takut dan karena rendah diri. Wis pokoke aku iki wong sing wedi temenan Gusti Allah, maka bisa khusyuk. Maka wong sing kados ngeten niki lil ibad wazuhad, untuk mereka yang dikategorikan sebagai hamba Allah dan orang-orang yang zuhud, gitu. Kemudian yang kedua, al martabatus tsaniyah, yaitu khusyu'u ta'zimin wa haibatin wa ijlalin. Khusyuk krana bener-bener iso mengagungkan Allah. Makanya napa sih kita niki nek salat bola-balik kok kapurih
ngucapno kalimah Allahu Akbar. Waktu pembukaan sholat Allahu Akbar, bergerak pindah gerakan Allahu Akbar. Niku kasajane mboten namung takbiratul ihram lan takbir intiqal, tapi itu juga mengingatkan diri kita niki lho, ngilingno awak kita dhewe nek kita niki madhep marang zat kang maha agung gitu. Jadi ngilingno tujuane niku. Nah, orang yang demikian ini, khusyuk yang sedemikian ini, itu bagi para murid dan orang-orang yang mereka itu memang mengejar bisa bertemu dengan Allah itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dia bisa khusyuk karena dia bisa menghadap kepada Allah dengan rasa gembira. Ya, bertemu dengan Allah niku senenge ora lumrah, luar biasa senenge. Itu adalah khusyuknya orang-orang yang mereka itu sudah sampai kepada Allah dan mereka sudah ma'rifat. Wong niku nek khusyuk terus bisa seneng soalnya bisa bener-bener ngerasakno ketemu karo Gusti Allah. Itu khusyuk pada tingkatan yang ketiga. Maka orang yang demikian ini bisa menjadikan sholatnya qurratul aini, sebagai penenang hati. Jadi sholat niku dadi penenang hati. Syaratnya nggih niku wau, dia nek khusyuk niku khusyuk tapi hatinya itu gembira. Krana napa? Bisa ketemu karo Gusti Allah. Maka orang yang demikian inilah yang dikatakan orang yang sholatnya itu pada tingkat ma'rifat. Dia bisa sampai pada qurratul ain. Dia bisa sampai pada betul-betul ngerasakno atine niki tenang. Diibaratno seorang bapak ibu ketemu putrane sing cilik sing lucu niku kan bisa ngerasakno senengi. Nggih, utawa seorang nenek kakek ketemu karo putune wis bolak-balik kangen bareng ketemu bungae ora lumrah. Lho, bunga sing kaya ngene iki jenenge bungae wong sing ketemu karo Gusti Allah lan tiyang sing makrifat ya. Makanya ada satu pendapat, kalau ada orang itu melaksanakan sholat tapi tidak dibarengi khusyuk dan khudur, maka oleh pandangan oleh para ulama ahli tasawuf itu batal, tidak diterima ya. Jadi tidak diterima. Makanya kita kudu berusaha ya apa carane sholat kita niki bener-bener bisa khusyuk, bisa khusyuk, bisa menghadirkan semua potensi diri kangge madhep dumateng ngarsane Allah ya. Nah, sedangkan para ulama ahli syariat kados wau sampun kula sampaiaken, nek kita niki di sebagian kecil salat kita niki mboten enten khusyuke, ya niku baru batal. Lek ulama ahli tasawuf kudu kaya wong omong-omongan karo wong liya niku. Jadi omong-omongan manteng bahwa di hadapan kita itu adalah Allah. Mulai dari takbir sampai salam iku lek enggak sedikit mengos niku malih dadi batal salate. Makanya mengapa sih kita ini setelah sholat kita ini segera minta ampun kepada Allah. Jadi mari ini sholat begitu salam kita di satu pihak wis bisa sukses nggih. Nek pancene bisa kita raosaken bener-bener khusyuk, kita ngacepaken alhamdulillah. Tapi nek ora iso khusyuk, kita niki marine salat begitu salam ngucapno astagfirullahaladzim.
Duh Gusti, mugi-mugi salat kula niki wau jenengan trami sebabe napa kula nembe mawon salat raose kaya mboten salat. Ngoten. Makane lek mari salat niku kok mara salaman karo kancane ya kiwa tengen utawa lek mari isya di masjid-masjid niku dijak karo imame maca salaman bareng-bareng niku mboten namung maca selawat tok tapi karo ndonga taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi amal kita niki diterima dening Gusti Allah. Sebab kula jenengan kan mboten semerap iki diterima apa ora, wong khusyuke gak jelas. Ngoten. Makanya ada harapan masih muga-muga diterima dening Gusti Allah. Makanya nek kita mantun salat terus imame ngejak salaman bareng niku mboten namung Allahumma sholli ala Muhammad, mboten niku tok, tapi enten kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, mboten namung poso lek riyaya ngucapno taqabbalallahu minna, marine salat nggih ngucapno taqabbalallahu minna utawa kalimat sing singkat makbul gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah makanya kita hendaknya berusaha keras untuk bisa khusyuk, sebab dengan begitu wa inna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kita sudah sampai bener ketemu karo Gusti Allah. Lek wis kita bisa ketemu, sepatutnya kita niki dados kawulane sing bergembira, soalnya nembih mawon saged kepanggih karo Gusti Allah. Para jamaah ingkang kula hormati, mila monggo kita usahaaken sekuat tenaga kita pilih salat sing kita lampahi niku bener-bener kita raosaken sebagai media omong-omongan karo Gusti Allah sejak awal sampai akhir. Nek kados ngoten kita niki malih oleh salat niku bisa ngrasakno nikmate salat. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.